bukan provokator, ya. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan menjadi provokator. Nah, saya perlu tekankan kepada masyarakat. Masyarakat itu penting mengerti tentang asas legalitas. Asas legalitas itu adalah dasar dari suatu perbuatan, ya, yang akan menimbulkan konsekuensi. Jadi seperti orang ingin supaya terhindar dari penyakit ataupun dari virus, gangguan virus, COVID. Kebetulan ini sudah dilakukan penelitian, ya, lalu sudah didatangkan itu menggunakan uang rakyat. Hendaknya kita pergunakan sebaik mungkin, jangan dicemooh. Belum sudah dicemooh. Namanya pemerintah sudah berupaya keras. Kenapa? Kita harus menolak. Nanti kalau sakit yang repot kan pemerintah juga. Mohonlah, jangan karena kita ini terlalu fanatik dengan orang-orang tertentu, nasihat orang yang tertentu itu walaupun salah kita ikutin, sementara nasihat yang benar ini justru kita cemooh. Tolong, mari kita pakai akal sehat kita, mari kita gunakan namanya asas legalitas. Jadi asas legalitas itu penting, terutama dalam pemahaman tentang ilmu hukum. Karena apa? Kalau masyarakat ini ingin membela diri, dia harus mengerti namanya asas legalitas. Asas legalitas itu maksudnya adalah apa? Tidak boleh seorang dihukum kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan. Ya. Kemudian tidak ada satupun perbuatan yang bisa berujung pada hukuman kalau tidak ada ketentuan yang mengatur. Nah, jadi kalau kita bicara masalah teori kehidupan dengan hubungannya dengan asas legalitas, ya tidak mungkin dong ada orang yang sakit perut minum obat sakit kepala akan sembuh, ya kan? Nah, seperti kayak gini, pemerintah ini sudah mengadakan vaksin, sudah mendatangkan vaksin. Kemudian ada wakil rakyat yang dibiarkan untuk ngoceh, menghalangi, menggagalkan ini, lantas masyarakat nggak akan terpengaruh. Itu. Kalau dia memang ingin melakukan apa? Melakukan protes secara internal. Jangan sampai keluar karena omongan dari manusia yang sangat bangsat ini, ya terus saja. Itu bisa mempengaruhi orang untuk tidak mau divaksin. Padahal kita tahu COVID ini beda dengan penyakit lain. Orang lain mengalami penyakit lain silakan. Mati pun tidak apa-apa. Cuma efeknya dia ada ada efek sosial yang harus ditanggung oleh keluarga. Misalnya, si A meninggal karena COVID, maka keluarganya diisolasi. Dihindari, nggak boleh didatangi. Beda dengan penyakit lain. Orang berduka didatangi. Misalnya, keluarga kemarin yang meninggal karena musibah. Saya juga sampaikan turut berduka terhadap keluarga, terhadap korban, ya, dan keluarga yang ditinggalkan. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan Anda, saya hanya ingin memberikan contoh. Bagi mereka yang mengalami musibah kemudian meninggal, handai tolong datang berkumpul. Walaupun karena ada sekarang ini protokol kesehatan jangan berkerumun, maka dia harus dihindari. Bukan karena efek dari karena penyakit yang dia alami. Jadi kalau COVID ini, ya, ada sanksi sosial yang memang harus dijaga, ya. Apa itu? Kalau orang lain meninggal, ya biasa aja sih sebetulnya, namanya meninggal, ya meninggal sudah waktunya.
Tetapi yang jadi persoalan, sanksi sosial yang akan ditanggung oleh keluarga adalah tidak akan pernah boleh didekati. Bahkan ada kecenderungan untuk diisolasi. Nah, ini kan bagaimana dengan mereka yang punya aktivitas ya sosial? Kalau mereka diisolasi kan kasihan. Ya, itulah yang saya bilang bahwa hati-hati kepada saudara-saudara saya yang suka bicara takabur, tolong jangan takabur. Kepada anggota dewan yang terhormat yang merasa sok pinter, ya tolong, ya saya mohon dengan sangat, tolong jangan memperkeruh. Karena kalau sampai masyarakat lain tidak mau divaksin, maka tetap ada ancaman bagi orang lain. Harap diingat, ini penyakit COVID ini memang harusnya kita seluruh masyarakat Indonesia berbahu-membahu untuk menjaga penularannya. Karena kenapa? Efeknya kita ini tidak tahu. Ya. Kita ini sudah berusaha jaga, tapi ada dari orang-orang di sekitar kita yang kebetulan terkontaminasi dengan itu. Ada kontak tracing, ada riwayat pertemuan, ada kayak gimana, kemudian mereka terjangkit. Amit-amit sama baik. Otomatis kita yang merasa, oh ini saudara saya, ini keluarga saya, kita fine-fine aja. Padahal kita sudah ditularin. Amit-amit sama baik. Jadi mohon dengan sangat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, ini anggota dewan ini yang menyebarkan berita-berita seperti ini jadi provokator, tolong diamankan. Itu diabaikan saja dia punya hak imunitas. Karena dia ini brengsek. Kalau dia tidak mau berobat, dia tidak mau divaksin, sudah dia diam-diam aja. Jangan dia menjadi provokator, troublemaker, ya. Itu sudah tidak sesuai dengan asas legalitas. Ya. Kalau dia memang tidak setuju, silakan kamu taruh pada waktu sebelum datang itu vaksin. Jangan setelah datang vaksin kemudian apa? Ini makanya, itulah tolol, bego, dungu. Ya, udah bau tanah, udah tua juga, dikiranya masih apa ini, gaya, ya, sombong, seperti orang pinter, ya. Jadi Bapak Presiden, tolong, ya, lakukan kewenangan Anda demi untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Kalau dia tidak mau divaksin, silakan. Langsung karantina mereka. Caranya apa? Oke. Karena dia ini secara terbuka melakukan apa? Dikarantina juga secara terbuka. Ya. Karantina aja. Silakan apa-apa. Kamu apa? Berarti kalian karantina. Karena kalau kalian tidak mau di ini, kalian berarti menciptakan ancaman. Jadi itu yang saya harapkan. Sombongnya, nanti saya bayar. Emangnya bisa membayar nyawa orang lain? Ya, ini pembelajaran yang apa ya? Yang kayak gini harusnya Menko Info itu di-cut itu. Kalau ada media sosial yang menayangkan manusia ini dia punya apa ini? Dia bungkam aja, ya. Dia tahu juga digaji oleh negara bukan akan uang rakyat, ya. Gak usah dikasih, gak usah di ini. Ya dia wajib harus tunduk pada itu. Karena kenapa? Dia termasuk partai penguasa. Kepada Ibu Megawati, tolong tindaki itu. Itu anggotanya itu sudah nggak beres itu, ya. Mau diingat, parpol itu bukan milik apa? Milik perusahaan, bukan milik pribadi, tapi milik masyarakat, ya. Tanpa masyarakat yang memilih Anda ini, Anda tidak mungkin duduk di dewan. Tanpa masyarakat yang memilih partai, mencoblos partai, tidak mungkin partai itu besar, ya. Jadi mohonlah kita gunakan akal sehat kita, ya, gunakan namanya akal asas legalitas, ya. Saya perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang asas legalitas. Asas legalitas itu berlaku bagi KUH pidana, berlaku bagi KUHP, berlaku bagi aparatur negara, berlaku bagi masyarakat, berlaku bagi teori kehidupan kita. Jadi asas legalitas itu adalah teori mendasar asas kehidupan. Hanya karena
kebetulan kalimat itu telanjur digunakan pada pasal 1 ayat 1 KUH pidana, sehingga seolah-olah milik KUH pidana. Bukan. Sesungguhnya itu adalah milik semua, milik apa ini? Teori kehidupan. Jadi kalau orang menikah, ya, sepasang suami istri, hakikatnya kalau normal, ya, akan melahirkan keturunan. Itu hukum positif, ya. Tidak mungkin diam-diam, tiba-tiba tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenis, tiba-tiba hamil, ya. Nah, kemudian ada pemuda ganteng, ya. Dia datang dari anak orang kaya, dia cuma kerjanya di rumah saja, murung, tidak pernah kesana kemari, tidak pernah ketemu lawan jenis, tiba-tiba mau ada yang naksir. Tidak bisa. Harus dipertemukan. Itulah teori hukum positif. Itulah yang dibilang asas legalitas. Yang masuk akal, yang benar aja. Ya. Tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Tidak boleh ada sebab tanpa ada akibatnya. Ya. Sebab akibat kita ya itu aja. Ya. Sesuatu yang misalnya kita tidak mungkin bisa mendapatkan namanya mangga kalau tidak ada bibit mangga yang masuk situ. Di kebun kita itu tidak mungkin tumbuh pohon durian kalau ternyata yang kamu taruh di sana adalah bibit mangga. Itu bukankah itu teori hukum positif, teori kehidupan, karma namanya, ya. Tanam mangga, yang tumbuh ya mangga, yang berbuah adalah mangga, gak mungkin tomat, ya. Nah, itu merupakan bagian daripada lanjutan dari asas legalitas, ya. Kemudian seseorang yang mengaku tertipu, ya kan? Kamu tidak mungkin merasa tertipu, tidak ada penipunya. Itu asas legalitas. Tiba-tiba diam-diam saya ini tertipu. Dengan apa? Tertipu dengan mimpi. Aduh, itu kan kau tertipu dengan mimpi. Kamu silakan tuntut itu mimpimu, ya. Tapi kalau ada orang bilang apa? Saya bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Ingat, kalau orang yang cerita itu orang gila atau orang yang bukan tokoh agama, paling jadi lucu-lucuan. Tapi kalau ada pemuka agama yang mengatakan begitu, itu berbahaya. Karena kenapa? Dia tidak berhenti sampai situ. Melalui dari ketemu dengan Nabi Muhammad, bisa jadi dia melanjutkan pembicaraan bahwa lakukan, ini ada perintah Nabi, kamu harus lakukan pembunuhan. Kamu harus lakukan pembantaian. Itu kan berbahaya. Jadi memang terhadap mimpinya tidak ada pidananya, tapi terhadap niat, terhadap apa yang dia lakukan itu kan perlu diperhatikan tentang motif dan modusnya. Pidana itu berbicara motif dan modus. Itu kembali kepada asas legalitas. Kenapa dia harus dilaporkan polisi? Karena dia menyebarkan berita bohong untuk mempengaruhi orang-orang untuk melakukan jihad. Kalau orang biasa tidak punya pengikut, tidak punya siapa yang mau disuruh jihad? Enggak mau. Tapi kalau ada orang yang berkecimpung di dalam kelompok agama, lalu dia mengatakan bahwa saya ketemu Nabi Muhammad, saya bersama dengan bidadari, bidadarinya bukan 72 tapi 400, itu kan ada maksud tertentu, ya. Apalagi kalau disambungkan dengan perilaku apa yang dilakukan sehari-hari. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa masyarakat itu perlu mengerti namanya konsep atau teori atau rumus asas legalitas. Karena dasar dari segala dari segala hukum itu ada pada asas legalitas. Maksudnya begini, apa itu asas legalitas?